Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggit Winarni dari Prodi Manajemen Sore kelas A dengan NIM 2892150100. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, tugas ujian akhir semester dari dosen pengampu Ibu Ifah Marsifah SEMM. Saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Sejarah pasar modal. Pada tahun 1878 terbentuk perusahaan untuk perdagangan komunitas dan sekuritas yakni Dunlop dan Co. Cikal bakal PT Perdanas. Baru pada tahun 1912, tepatnya tanggal 14 Desember, Amsterdam Effectenbeurs membuka cabang bursa efek untuk pertama kalinya di Indonesia yang bertempat di Batavia atau Jakarta. Fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Perusahaan dapat memperoleh dana dan mulai menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah. Pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya atau pemiliknya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat atau padat memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik, begitu pula sebaliknya. Instrumen investasi pasar modal. Pasar modal juga dikenal dengan istilah bursa efek. Di dalamnya kamu bisa menemukan berbagai jenis surat berharga yang setiap harinya diperdagangkan. Jenis-jenis surat berharga tersebut diantaranya adalah saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Reksadana. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya. Surat utang atau obligasi. Kamu juga bisa mendapatkan surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Kepemilikan surat utang dapat diperpindahtangankan dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Exchange Trade Fund. Surat berharga yang satu ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan reksadana, sama-sama mengumpulkan secara kolektif. Hanya saja EFT diperdagangkan di bursa efek hanya layaknya saham. Derivatif selanjutnya ada pula surat berharga dalam bentuk derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Terdapat dua jenis derivatif yang bisa kamu temukan di pasar modal Indonesia, yaitu warrant dan right. Manfaat pasar modal. Pasar modal memiliki manfaat bagi emiten pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dengan peraturan undang-undangan yang berlaku, maupun untuk para investor. Manfaat pasar modal untuk emiten. Jumlah dana yang dihimpun berjumlah besar. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Tidak ada konvenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dan pengelolaan dana atau perusahaan.
solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Manfaat pasar modal untuk investor. Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan juga bunga yang mengambang dari pemegang obligasi. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Obligasi sebagai produk investasi menguntungkan. Memang, obligasi tidak memiliki popularitas seperti saham sebagai produk investasi. Namun, obligasi bisa jadi pintu masuk Anda dalam memulai berinvestasi yang dapat menambah penghasilan Anda semasa masih produktif kerja. Sebagai pengenalan, obligasi merupakan sebuah produk investasi yang dapat ditemukan di pasar modal. Obligasi sebagai produk investasi terbaik ini juga bisa diaplikasikan untuk jenis investasi jangka panjang maupun jangka pendek, karena biasanya memiliki waktu jatuh tempo mulai dari 1 tahun hingga 10 tahun. Pemegang investasi obligasi biasanya akan diberikan tanda kepemilikan berupa kupon ataupun bunga. Jika Anda memiliki obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau koperasi, biasanya Anda akan menerima kupon yang akan diberikan secara berkala. Kupon ini merupakan bukti atau tanda atas keuntungan yang Anda miliki saat berinvestasi obligasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.